Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Zidane sebut Guardiola sebagai pelatih terbaik di dunia. Guardiola terjun sebagai pelatih sejak tahun 2008 silam. Sejak saat itu ia meraih sukses besar selama menangani klub hingga saat ini. Dengan sepak terjangnya sejauh ini di dunia sepak bola, Josep Guardiola telah meraih banyak pujian. Terbaru, ia disanjung oleh legenda sepak bola Prancis dan Real Madrid, yaitu Zinedine Zidane. Zidane mengaku terkesan dengan semua prestasi Guardiola sejauh ini. Ia pun menganggapnya lebih hebat ketimbang pelatih lain seperti Jurgen Klopp atau Carlo Ancelotti. Ed Woodward bakal makelari penjualan Manchester United. Di awal pekan kemarin, keluarga Glazer memastikan bahwa mereka membuka diri untuk melepaskan Manchester United ke investor baru. The Daily Mail mengeklaim bahwa para calon pembeli MU ini sudah mulai bermanuver untuk mendapatkan setan merah. Mereka baru-baru ini dilaporkan mendekati Ed Woodward sebagai juru tawar mereka. Meski sudah tidak aktif di klub, Ed Woodward masih punya hubungan yang baik dengan keluarga Glazer dan juga direksi MU. Jadi ia dinilai orang yang cocok untuk membantu mereka. 132 detik jumpa pers singkat Cristiano Ronaldo. Di laga Portugal versus Ghana itu, Ronaldo didaulat menjadi penampil terbaik. FIFA menjadikannya man of the match resmi di pertandingan tersebut. CR7 pun kemudian tampil di depan media dalam sesi jumpa pers resmi usai laga. Tapi Ronaldo cuma hadir 2 menit dan 12 detik sebelum kemudian meninggalkan lokasi. Satu pernyataan yang terbilang signifikan di jumpa pers singkat itu adalah, "Ini merupakan sebuah momen yang membuatku sangat bangga. Bab itu terkait MU sudah berakhir. Aku di sini untuk menang. Di luar itu tidaklah penting." Bukhari selebrasi tidak ada maksud hina Ronaldo. Bukhari menyita perhatian ketika merayakan golnya di laga Portugal versus Ghana. Pemain 23 tahun itu melakukan selebrasi yang identik dengan Cristiano Ronaldo. CR7 tampak menunjukkan muka masam melihat selebrasi yang dilakukan Bukhari. Para penggemar menuding Bukhari bersikap tak hormat kepada Ronaldo dengan selebrasinya. Bukhari angkat bicara soal pernyataan golnya ke gawang Portugal. Pemain Red Star Belgrade ini menyebut tidak ada maksud darinya menghina Ronaldo. Resmi, Chelsea perpanjang kontrak Trevoh Chalobah. Kabar perpanjangan kontrak Chalobah dikonfirmasi langsung oleh Chelsea melalui laman resmi dan akun media sosial mereka. The Blues mengumumkan Chalobah telah menaikkan kontrak baru di tim mereka. Tidak tanggung-tanggung, Chelsea memberikan kontrak jangka panjang untuk sang bek. Mereka memberikan kontrak berdurasi 6 tahun hingga tahun 2028 mendatang. Chelsea juga mengonfirmasi ada klausul perpanjangan kontrak otomatis bagi sang bek berdurasi 1 tahun hingga tahun 2029 mendatang. Chelsea dikabarkan siap angkut Bellingham plus Rice sekaligus. Chelsea sekarang disebut sudah membuat keputusan terkait pemain yang ingin mereka datangkan ke Stamford Bridge. Mereka tak cuma ingin mendatangkan satu pemain, tapi 2 pemain sekaligus. Kedua pemain itu adalah gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham. Pemain berikutnya adalah bintang West Ham, yaitu Declan Rice. Kabar ini dilansir oleh The Telegraph. Chelsea disebut siap membayar hingga 200 juta pound sterling. Artinya mereka siap menebus setiap pemain itu seharga 100 juta pound sterling. Pantang menyerah, Al Hilal kembali dekati Ronaldo. Sekarang ini Cristiano Ronaldo resmi menyandang status jomblo. Jadi ia bebas mencari klub baru. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Al Hilal. Klub Arab Saudi tersebut langsung berusaha mendekati Ronaldo lagi. Kabar ini dilansir oleh Sky Sport. Sekarang ini Al Hilal disebut sedang menggodok kesempatan yang pas untuk ditawarkan pada Ronaldo. Al Hilal disebut siap menawarkan kontrak 2 tahun pada Ronaldo. Kabarnya CR7 akan jadi pesepak bola terkaya di dunia jika mau menerima tawaran tersebut. Neil Harris bereaksi, Sintayong minta Elkan Bagot dilepas. Sintayong sempat menemui Elkan Bagot di Inggris. Tujuan nahkoda asal Korea Selatan itu ke sana ialah untuk menemui manajemen sekaligus manajer Gillingham agar Elkan Bagot diizinkan membela timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2022. Manajer Gillingham Neil Harris beraksi usai Sintayong yang meminta izin agar Elkan Bagot dilepas ke timnas Indonesia. Dia mengisyaratkan menerima permintaan tersebut meski tak bisa melepas sang pemain untuk pemusatan latihan.
Timnas U20 Indonesia bukan tempat main-main. Usai sudah pemusatan latihan Garuda Nusantara di Eropa, sejumlah pertandingan uji coba mereka jalani baik ketika di Turki maupun di Spanyol. Rapor Timnas U20 terbilang kurang begitu bagus karena cuma meraih 3 kemenangan, 3 imbang, dan telan 5 kekalahan. Jelas, para pemain Timnas U20 Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah. Tim pelatih pun menyebut ada banyak yang harus dibenahi dari para pemain, termasuk tanggung jawab dan mentalitas. Demi kembalikan performa, AC Milan geber latihan khusus untuk Origi. Dari 10 laga Serie A yang sudah dimainkannya, Origi tercatat baru mencetak 1 gol saja untuk Milan. Sang striker tampak kehilangan sentuhan magisnya, dan alhasil ia tidak dipanggil memperkuat Belgia di ajang Piala Dunia. Melansir La Gazzetta dello Sport, Milan saat ini tengah merancang metode latihan khusus untuk mengembalikan performa terbaik Origi. Pelatih Stefano Pioli langsung turun tangan untuk mengatur latihan intensif tersebut dan diharapkan Origi bisa kembali ke performa terbaiknya saat Serie A digulirkan lagi. Dortmund tidak akan banyak pergerakan di bursa transfer. Ini merupakan musim yang kurang memuaskan sejauh ini bagi Borussia Dortmund yang berada di posisi ke-6 klasemen Bundesliga memasuki jeda Piala Dunia. Die Borussen juga harus berurusan dengan banyak masalah cedera selama paruh pertama, dan hal itu dianggap sebagai salah satu penyebab tidak konsistennya performa tim. Edin Terzic mengakui tidak puas dengan posisi mereka di klasemen, tapi dia tidak mengharapkan mereka untuk membuat banyak pergerakan di jendela transfer musim dingin. Stanislav Lobotka diidam-idamkan Carlo Ancelotti. Real Madrid disebut akan merekrut pemain baru di bursa transfer Januari tahun 2023 mendatang. Dilansir dari Mundo Deportivo, Stanislav Lobotka disebut-sebut jadi incaran Real Madrid mengingat performa gemilangnya bersama dengan Napoli. Lobotka sendiri sudah mencetak 86 penampilan untuk Napoli dengan mencetak 2 gol dan 1 assist yang tentu saja menarik minat Carlo Ancelotti. Kabar ini disebutkan oleh jurnalis Italia Walter Di Maggio yang menyebut bahwa pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti adalah penggemar berat Lobotka. Demi LGBT, Jerman, Inggris, Wales, dan Denmark ancam tinggalkan FIFA. Denmark salah satu dari 7 negara, termasuk Inggris dan Wales, yang berencana mengenakan ban kapten One Love sebelum akhirnya mengurungkan niat karena potensi hukuman dari FIFA. Kepala FA Denmark DBU Jesper Møller menyatakan Denmark mempertimbangkan cabut dari FIFA dan siap untuk berbicara dengan 55 negara anggota UEFA termasuk Inggris. Mereka semua bersedia membahas mengenai kemungkinan menarik diri dari badan sepak bola dunia itu. Neymar dipastikan absen hingga fase grup berakhir. Neymar terlihat dikompres kakinya usai laga melawan Serbia. Dia kemudian bakal menjalani pemindaian untuk melihat kondisinya. Dokter Brazil Rodrigo Lasmar menyatakan Neymar mengalami cedera di pergelangan kaki. Dengan kondisi ini, Neymar dipastikan tak bisa mentas bareng Brazil dalam duel melawan Swiss pada 28 November tahun 2022. Dia juga dipastikan absen pada laga terakhir melawan Kamerun pada 2 Desember mendatang. Tentu ini jadi kerugian besar bagi tim Selecao untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Hasil Wales versus Iran, tim Meli jinakan The Dragons 2-0. Wales versus Iran berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali. Iran sempat mencetak gol tapi dianulir akibat offside. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Wales bermain dengan 10 pemain di babak kedua setelah kartu merah Hennessy. Iran berhasil memecah kebuntuan di menit injury time. Bola sepakan jarak jauh Rozbeh Chesmi menggetarkan jala Wales. Iran menggadaikan keunggulan 2 menit berselang. Kali ini gol Ramin Rezain memastikan tim Meli menang 2-0 atas Wales. Qatar versus Senegal, pasukan Aliou Cissé menang 3-1. Qatar versus Senegal tersaji di Al Toumama Stadium. Senegal mampu memimpin 1-0 di babak pertama lewat Boulaye Dia. Tuan rumah kembali kebobolan saat babak kedua baru berjalan 3 menit berkat sundulan Famara Diédhiou. Qatar bisa mencetak gol di Piala Dunia pertamanya melalui sundulan Mohamed Muntari di menit ke-78. Senegal bisa dengan mudah memperbesar skor menjadi 3-1 di menit ke-82 lewat Bamba Dieng. Tak ada gol tambahan sampai laga tuntas. Senegal menang 3-1 atas Qatar.
Hasil Belanda versus Ekuador, gol Gakpo dibalas Valencia laga tuntas 1-1. Duel Belanda versus Ekuador di lanjutan grup A Piala Dunia tahun 2022 digelar di Khalifa International Stadium Al Rayyan. Cody Gakpo membawa Belanda memimpin 1-0 lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Di babak kedua, Enner Valencia membobol gawang Belanda pada menit ke-49 untuk mengubah skor menjadi 1-1. Dengan hasil ini, Belanda masih memimpin klasemen grup A dengan 4 poin, ditempel oleh Ekuador dengan jumlah poin sama. Inggris versus Amerika Serikat, 3 singa tertahan 0-0. Inggris menghadapi Amerika Serikat pada laga kedua grup B Piala Dunia tahun 2022 di Al Bayt Stadium. Tak ada gol hingga babak pertama tuntas. Pada babak kedua, Inggris masih dominan, meski demikian Amerika Serikat tampil disiplin. Amerika Serikat bikin Inggris kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 mengakhiri 90 menit. Hasil ini bikin Inggris memimpin grup B dengan 4 angka, sementara Amerika Serikat di posisi ketiga dengan 2 poin. Kiper Wales terjang pemain Iran, kartu merah pertama Piala Dunia. Laga Wales versus Iran tersaji di Stadion Ahmed bin Ali Al Rayyan. Kartu merah lahir di menit ke-86 saat kiper Wales Wayne Hennessy menerjang Mehdi Taremi penyerang Iran. Aksi Hennessy itu sempat memberi kartu kuning, namun tinjauan VAR membuat Escobar menggantinya menjadi kartu merah. Kartu merah itu pun menjadi yang perdana di Piala Dunia tahun 2022 kali ini. Sebelumnya tak ada pemain yang diusir pada matchday pertama fase grup pertandingan selama di Qatar. Kartu merah baru lahir di matchday kedua fase grup. Top skor Piala Dunia, Enner Valencia tersubur. Belanda versus Ekuador berakhir imbang 1-1. Laga kedua grup A Piala Dunia bakal terjadi di Khalifa International Stadium. Cody Gakpo membawa The Orange unggul lewat gol cepatnya. L3 kemudian bisa memaksakan hasil imbang usai Enner Valencia bikin gol pada menit ke-49. Gol Valencia ke gawang Belanda ini juga membuatnya kini memuncaki daftar top skor. Penyerang Fenerbahce ini menorehkan 3 gol dari 2 laga. Sebelumnya pada matchday pertama, penyerang 33 tahun tersebut memborong 2 gol kemenangan Ekuador atas Qatar. Qatar tim pertama tersingkir dari Piala Dunia tahun 2022. Timnas Qatar dipastikan tersingkir dari Piala Dunia usai Belanda berbagi angka Ekuador pada laga grup A. Hasil imbang Belanda atas Ekuador membuat tim Orange dan Latri berpoin 4. Di grup A, Belanda dan Ekuador ada di atas Senegal yang menempati peringkat ketiga dengan 3 poin. Sementara Qatar menjadi juru kunci tanpa mengemas poin di tangan setelah kalah 2 kali. Dengan sisa 1 pertandingan lagi melawan Belanda, Qatar sudah tak punya kesempatan karena poin maksimal yang bisa dicapai adalah 3. 4 data dan fakta menarik seputar kekalahan Qatar dari Senegal. Qatar menjadi negara tuan rumah pertama yang kalah dalam 2 pertandingan dalam 1 putaran grup edisi Piala Dunia. Selain itu, mereka menjadi penyelenggara turnamen pertama yang kebobolan 3 gol dalam 1 pertandingan penyisihan grup. Mohamed Muntari membukukan sejarah dengan mencetak gol pertama Qatar di Piala Dunia dalam pertandingan kedua mereka dan dari tembakan ke-12. Senegal meraih kemenangan pertama mereka di Piala Dunia tahun 2022. Senegal menjadi tim Afrika pertama yang mengalahkan negara tuan rumah di Piala Dunia. Inggris ukir rekor unik usai lawan Amerika Serikat. Timnas Inggris kesulitan menumbangkan Amerika Serikat dan mesti menerima hasil imbang 0-0. Dikutip dari Opta Joy, Inggris menjadi tim yang paling sering mendapat hasil imbang tanpa gol dalam sejarah Piala Dunia. Timnas Inggris sudah 12 kali bermain seri dengan skor kacamata di Piala Dunia. Pasukan Gareth Southgate pun harus menerima tak jadi lolos langsung ke babak 16 besar Piala Dunia tahun 2022. Padahal, jika menang atas Amerika Serikat, maka Inggris akan melenggang ke fase gugur. Enrique tak mau atur aktivitas seks pemain di Piala Dunia. Ketika Piala Dunia berlangsung, bahasan tentang aturan seks pemain di tengah kompetisi jadi salah satu hal yang tak pernah luput dibicarakan bagi Enrique yang merasa tidak perlu mengatur soal kehidupan seks setiap pemain. Enrique bahkan tidak benar-benar memberikan aturan tegas soal larangan melakukan hubungan seks pada malam jelang pertandingan. Hal itu merupakan sesuatu yang saya rasa normal. Maksud saya, bila mereka melakukan itu pada malam sebelum pertandingan, itu tentu tidak ideal.
Pemain Iran rayakan gol sambil cekik pelatih. Iran menang 2-0 atas Wales secara dramatis di matchday kedua grup B Piala Dunia tahun 2022. Iran mencetak 2 gol di injury time melalui Rouzbeh Jazmi dan Ramin Rezain. Dalam perayaan gol kedua Iran yang dicetak Ramin Rezain, kamera menyorot bench Iran. Di sana terlihat Sardar Azmoun mencekik Carlos Queiroz. Cekikan itu tentu bukan karena rasa kesal, melainkan luapan kebahagiaan. Setelah jari jemarinya berada di leher Queiroz, Sardar Azmoun langsung mencubit gemas pipi sang pelatih. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.